warahmatullahi wabarakatuh. Waspada ya, marak korban pinjol ilegal. Begini perbedaannya dengan pinjol legal. Dilansir dari jakartaposkota.co.id ya. Pinjol legal dan ilegal sekilas tak nampak perbedaannya. Keduanya sama-sama mudah cair dalam mengajukan kredit ya. Lalu apa perbedaan pinjol legal dan ilegal? Simak penjelasan di bawah ini. Pinjaman online legal ya, atau yang disingkat dengan pinjol legal, merupakan pinjaman yang terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan ya, atau yang kita kenal atau yang disingkat dengan OJK ya, dan akan masuk riwayat BI checking jika gagal bayar atau galbay ya. Selain itu, pinjol legal ya, juga terdaftar dan tergabung dalam Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau yang disingkat dengan AFPI ya. Sedangkan pinjol ilegal mereka tak memiliki sertifikasi OJK serta tak terdaftar di OJK ya. Pinjol ilegal juga tidak tergabung dalam AFPI. Banyak yang terkecoh dengan pinjol ilegal sehingga banyak memakan korban juga. Nasabah yang menjadi korban pinjol ilegal ini akan tergiur dengan jumlah pinjamannya. Namun jumlah bunga dari pinjol ilegal justru tinggi lebih dari 50%-nya ya. Belum lagi ada dana admin potongan awalnya yang mencapai 30%. Tenor yang diberikan pun hanya 1 minggu. Jika sudah terjerat, korban akan mencari dana talang hingga berujung gali lubang tutup lubang hingga memenggak. Untuk itu ya, masyarakat harus waspada dan akan hadirnya pinjol ilegal. Dilansir dari laman resmi OJK berikut ciri-ciri pinjaman online yang ilegal ya. Tidak terdaftar dan tidak berizin dari OJK. Memberikan penawaran menggunakan SMS atau WhatsApp. Pemberian pinjaman sangat mudah, bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak jelas. Ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar. Tidak mempunyai layanan pengaduan, tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang tidak jelas ya. Minta akses seluruh data pribadi yang ada di dalam gawai peminjam. Pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau yang disingkat dengan AFPI. Sementara itu perusahaan pemberi pinjaman online yang legal memiliki kriteria sebagai berikut. Terdaftar dan berizin dari OJK. Pinjol legal tidak pernah menawarkan melalui saluran komunikasi pribadi ya. Pemberian pinjam akan diseleksi terlebih dahulu. Bunga atau biaya pinjaman transparan. Peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam blacklist Vintage Data Center sehingga peminjam tidak dapat meminjam dana ke platform vintage yang lain. Mempunyai layanan pengaduan, mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas ya. Hanya mengizinkan akses kamera, mikrofon, dan lokasi pada gawai peminjam. Pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh AFPI. Nah, demikian informasi mengenai perbedaan antara pinjol legal dan pinjol ilegal ya. Tetap waspada dalam memilih aplikasi pinjaman online. Semoga bermanfaat.